Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi akan mempresentasikan tentang materi hemeroid. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Mustafa dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 27. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian hemeroid. Apa sih hemeroid itu? Hemeroid atau biasa kita sebut wasir merupakan kondisi ketika pembuluh darah di sekitar anus atau rektum melebar karena mengalami peningkatan tekanan lokal pada pembuluh darah tersebut. Nama saya Marfasya Putri Sabina dari kelas 11 MIA 2 absen 21. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hemeroid. Jenis-jenis hemeroid atau wasir berdasarkan lokasi dan gejala yang ditimbulkan, antara lain ada 4, yaitu yang pertama ada hemeroid internal. Hemeroid internal biasanya terbentuk di dalam rektum dan di atas garis pektignat, yaitu batas yang membagi 2/3 saluran anus bagian atas dan bawah. Jenis hemeroid ini biasanya ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Yang kedua, ada hemeroid prolapse. Hemeroid internal yang semakin parah atau terjadi secara berulang bisa berkembang menjadi hemeroid prolapse. Benjolan pada hemeroid ini sudah keluar dari anus dan benjolannya tidak bisa dikembalikan dengan pendorongan oleh tangan. Yang ketiga, ada hemeroid eksternal. Hemeroid eksternal terbentuk di bawah permukaan kulit di sekitar anus. Awalnya, jenis ambeien ini tidak terlihat, namun semakin lama pembengkakan akan menyebabkan benjolan berwarna keunguan. Gejalanya pun sama dengan hemeroid lainnya. Yang terakhir, ada hemeroid trombosis. Jenis hemeroid ini merupakan komplikasi dari hemeroid ketika gumpalan darah terbentuk pada benjolan. Kondisi ini dapat terjadi pada hemeroid internal dan juga eksternal. Aliran darah di sekitar anus yang terhambat akibat penggumpalan darah. Nama saya Nasyifa Kirana dan saya akan menjelaskan tentang penyebab hemoroid. Adanya peningkatan tekanan darah dalam pembuluh darah yang berada di dalam anus dan sekitarnya. Terlalu lama mengejang saat buang air besar merupakan penyebab utama terjadinya peningkatan tekanan pada area anus. Saya mengajak berikut ini beberapa hal yang dapat menyebabkan hemoroid. Yang pertama, sering mengangkat benda berat secara rutin. Yang kedua, batuk terus-menerus atau sering muntah. Yang ketiga, usia semakin tua yang membuat penopang jaringan tubuh semakin lemah. Yang keempat, kelebihan berat badan. Yang kelima, memiliki riwayat kesehatan keluarga yang sakit hemoroid. Yang keenam, sedang hamil. Yang ketujuh, sering duduk dalam waktu lama. Dan yang terakhir, sering melakukan hubungan intim anal. Nama saya Aulia Basa Febrianti, absen 6, dari kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan mengenai gejala hemoroid. Yang pertama, gejala umumnya yaitu ketidaknyamanan, terutama saat buang air besar atau ketika duduk. Yang kedua, terasa ingin sering BAB. Lalu yang ketiga, mengalami gatal atau iritasi, sakit, merah, dan bengkak di sekitar anus. Lalu yang keempat, selain membengkak di luar anus, pembengkakan pembuluh darah juga bisa terjadi di dalam anus dan tidak terlihat. Yang kelima, kotoran keluar dengan sendirinya dari lubang anus. Lalu yang keenam, keluarnya lendir setelah BAB. Yang ketujuh, terdapat gumpalan atau benjolan yang posisinya menggantung di luar anus. Terasa nyeri dan sensitif bila terkena sentuhan. Benjolan tersebut bisa terdorong masuk kembali ke dalam anus setelah BAB. Lalu yang terakhir, pendarahan setelah BAB tanpa rasa nyeri yang ditandai dengan adanya darah berwarna merah terang yang menetes dari dubur. Ya, saya Nadia Aisyah, absen 26 dari 11 MIPA 3, dan saya akan menjelaskan tentang pencegahan hemoroid. Yang pertama, itu kita dapat mencegahnya dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan serat seperti buah dan sayur-sayuran. Yang kedua, kita juga harus minum banyak cairan, minimal 8 gelas air putih setiap harinya. Lalu yang ketiga, kita tidak boleh mengejan atau menahan napas berlebihan ketika BAB. Yang keempat, kita juga tidak boleh menunda BAB. Yang kelima, kita juga perlu berolahraga secara rutin. Yang keenam, juga kita perlu menghindari duduk terlalu lama. Lalu kita juga perlu menghindari mengangkat benda berat, menghindari mengonsumsi alkohol dan rokok, dan yang terakhir, untuk ibu hamil disarankan tidur dengan posisi miring. Nama saya Dinda Fadila dari kelas 11 MIA 4, absen 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengobatan wasir. Yang pertama ada menerapkan pola makan yang sehat. Salah satunya itu
banyak mengonsumsi makanan yang kaya serat yang tinggi, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Yang kedua ada menggunakan salep wasir. Jenis salepnya itu banyak, tapi salah satunya itu adalah boraginol. Dan yang ketiga menjalani operasi pengangkatan wasir. Kalau yang operasi ini, wasirnya itu yang udah parah banget, jadi dia kayak udah terinfeksi. Jadi mau nggak mau harus ditangani lebih lanjut. Gitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.